Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laikotur Rafina dari Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang himpunan untuk kelas 7 di SMP atau MTS. Nah, sebelumnya mungkin ini materi yang baru ya, karena mungkin di sekolah dasar atau di SDMI belum pernah dikenalkan dengan materi himpunan. Jadi materi ini materi yang cukup baru bagi anak-anak atau siswa kelas 7 SMP. Selamat belajar bersama. Oke, memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari himpunan. Nah, himpunan itu apa? Himpunan merupakan kumpulan dari objek atau benda yang terdefinisi secara jelas. Nah, syarat dari himpunan ini berarti sudah disebutkan tadi, terdefinisi secara jelas. Jadi, kumpulan dari benda atau objek itu harus terdefinisi secara jelas. Maksudnya terdefinisi secara jelas ini gimana? Nah, maksudnya adalah benda tersebut dapat diukur atau memiliki ukuran, memiliki standar dan tidak bersifat relatif. Jadi benda-benda tersebut memiliki batasan tertentu sehingga dapat diketahui benda tersebut merupakan objek, bagian atau bukan bagian dari suatu himpunan. Jadi dapat diklasifikasikan, oh ini benda termasuk bagian dari himpunan atau bukan. Nah, sampai bisa disebut seperti itu, itulah namanya himpunan. Jadi, himpunan tadi adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas, memiliki ukuran, memiliki standar sehingga tidak rancu. Nah, tidak bersifat umum. Nah, sekarang contoh dari himpunan itu tadi apa? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa himpunan merupakan kumpulan dari benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Nah, di situ sudah ada kan beberapa contoh dari himpunan. Satu, yaitu kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5. Nah, kan dapat disebutkan bagian dari himpunan atau anggota dari himpunan ini dapat disebutkan. Ini sudah jelas, kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5. Berarti elemen atau anggota dari himpunan itu adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Sudah jelas itu. Terus contoh yang kedua, kumpulan siswa yang nilai UTS-nya matematika kurang dari 70. Nah, di sini misalkan ada data dari kelas ya, dari suatu kelas atau suatu kelas, sehingga kita bisa menyebutkan, oh si A, si B, si C, si D ini nilainya kurang dari 70. Ini juga merupakan contoh dari himpunan karena dapat dijelaskan anggotanya, dapat disebutkan anggotanya secara jelas. Yang ketiga, himpunan hewan berkaki 2. Ini juga jelas, hewan berkaki 2 itu apa aja, misalkan itik, misalkan angsa, atau lain sebagainya. Dapat disebutkan dengan jelas. Yang keempat, himpunan kendaraan beroda 4. Ini juga jelas, bisa kita sebutkan anggotanya, misalkan mobil, truk, bus, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, contoh himpunannya ya seperti di slide ini. Selanjutnya, contoh yang bukan himpunan agar kalian bisa membedakan antara himpunan dan juga bukan himpunan. Nah, yang nomor 1 adalah kumpulan bunga-bunga indah. Nah, kata-kata indah di sini kan masih bersifat relatif atau bersifat umum. Indah yang bagaimana? Kan tidak ada ukurannya kalau indah itu. Misalkan kalau indah itu dikasih ukuran bunganya berwarna merah, misalkan seperti itu. Berarti itu merupakan himpunan. Kalau cuma bunga-bunga yang indah itu bukan himpunan karena indah itu tidak dapat didefinisikan ya.
indah yang seperti apa, karena indah menurutku belum tentu indah menurut kalian, gitu kan. Yang kedua, kumpulan siswa-siswa yang rajin. Ini juga sama, tidak dapat disebutkan anggotanya. Rajin yang seperti apa? Rajin menurutku seperti ini, rajin menurutnya seperti ini. Tidak ada standarnya, tidak ada ukurannya rajin yang seperti apa. Yang ketiga, himpunan hewan berbulu cantik. Nah, cantik ini juga bersifat relatif. Masa cantik menurutku belum tentu cantik menurut kalian, seperti itu kan. Jadi tidak ada ukurannya. Selanjutnya, himpunan makanan enak. Nah, makanan enak kan setiap orang seleranya berbeda ya. Enak menurutmu, enak menurutku kan juga berbeda. Menurutku enak, mie menurut kalian gak enak. Nah, kan tidak bisa disebut himpunan karena tidak memiliki standarnya. Selanjutnya yaitu mengenai lambang dari himpunan. Nah, biasanya himpunan itu dituliskan atau dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalkan himpunan A, himpunan B, himpunan E, himpunan Z, dan himpunan lain sebagainya contohnya. Nah, dan anggota himpunan atau biasa kita sebut elemen dari himpunan itu ditulis di antara tanda kurung kurawal. Nah, di antara anggota himpunan satu dan anggota himpunan yang lainnya itu harus dikasih tanda pemisah, yaitu tanda koma. Jadi yang pertama tadi, himpunan dituliskan atau dilambangkan dengan huruf kapital, ya, huruf besar. Dan juga anggotanya atau elemennya ditulis dalam kurung kurawal dan dikasih tanda koma di setiap himpunan yang berbeda, di setiap anggota himpunan yang berbeda. Nah, contohnya di situ adalah A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Bilangan asli kan dimulai dari 0 kan, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dapat ditulis seperti itu, seperti di slide. A sama dengan kurung kurawal, terus ditulis anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Itu anggotanya. Yang di dalamnya itu anggotanya. Selanjutnya yaitu mengenai menyatakan suatu himpunan, atau dalam menulis suatu himpunan kita itu bisa terdapat beberapa cara. Nah, yang pertama nih, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata. Contohnya seperti yang di slide, himpunan W sama dengan 4 huruf pertama dalam abjad Latin. Selanjutnya, himpunan H sama dengan tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Bilangan A, himpunan A, bilangan cacah yang kurang dari 10. Jadi hanya dinyatakan dengan kata-kata biasa saja. Misalkan lagi, himpunan X adalah himpunan dari siswa kelas 7A yang nilainya ujian himpunan kurang dari 70, misalkan seperti itu. Hanya dinyatakan dengan kata-kata tadi, tapi penulisannya harus sesuai dengan tadi, slide sebelumnya tadi. Harus ada kurung kurawalnya. Seperti itu. Selanjutnya, penulisan himpunan itu dengan cara notasi pembentuk himpunan. Ditulis dengan notasi pembentuk himpunan, atau biasanya ini bisa kita katakan dengan penulisan secara matematis ya. Secara matematisnya seperti ini. Nah, dalam penulisan secara notasi pembentuk himpunan ini ada beberapa ketentuan, di antaranya itu seperti yang ada di slide. Ada dalam kurung kurawalnya ada variabelnya, kita bisa mengisinya terserah. Itu harus ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital ya. Nanti kan kalau kapital kan buat penyebutan himpunannya atau lambang himpunannya. Dalam kurung kurawal itu ditulis seperti itu, ada variabelnya dan juga ada itu seperti garis lurus itu. Nah, kalau variabelnya misalkan di situ kan dituliskan, dicontohkan X ya. Bisa kita ubah A, kita bisa ubah B atau lain sebagainya. X di situ mewakili variabel atau peubah yang menyatakan anggota suatu himpunan.
Dan garis yang lurus itu dibaca di mana? Terus yang titik-titik itu pernyataan kalimat matematika yang menjadi syarat anggota. Nah, masuk contohnya aja biar tidak bingung. Misalkan himpunan A ditulis seperti itu. Dalam kurung kurawal P garis lurus P sama dengan 5 huruf pertama dalam abjad Latin, lalu ada kurung kurawalnya. Nah, cara bacanya gimana? Himpunan A adalah himpunan yang anggotanya P, di mana P adalah 5 huruf pertama dalam abjad Latin. Contoh yang kedua, himpunan H adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah tokoh-tokoh yang pernah menjadi Presiden RI sebelum pemilu 2009. Penulisannya seperti itu, penulisan secara notasi himpunannya, pembentuk himpunannya seperti itu. Harus ada variabelnya. Misalkan dulu anggotanya itu X atau P atau A atau B. Lalu ada garisnya itu yang artinya di mana. Selanjutnya penulisan himpunan dengan cara mendatar. Nah, pada metode ini anggota himpunan disebutkan satu persatu dalam kurung kurawal. Nah, jadi anggota himpunannya itu langsung disebutkan. Misalkan tadi kan nama-nama presiden sebelum pemilu tahun 2009 itu bisa langsung kita sebutkan dalam kurung kurawalnya Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY. Langsung didata anggotanya lalu dituliskan, tidak usah menggunakan tadi kata-kata maupun cara pembentukan. Misalkan itu tadi bilangan cacah yang kurang dari 4. Bilangan himpunan L merupakan himpunan bilangan Latin 5 yang awal. Nah, itu langsung didata A, B, C, D, E seperti itu. Nah, jadi dalam menyatakan suatu himpunan atau penulisan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama tadi adalah dengan cara kata-kata, penulisan secara kata-kata biasa. Yang kedua tadi adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang ketiga dengan cara mendaftar anggotanya. Jadi saya kira pemaparan materi atau pembelajaran bersama-sama hari ini cukup sekian, yaitu pengenalan tentang materi himpunan. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.